Maaf ya kura-kura, aku sampai salah lempar, jadi kena tempurung kamu deh. Pelan-pelan aja Mal, nanti kura-kuranya sakit dilempar gitu tempurung. Tempurung kura-kura. Ayo, makan yang banyak biar kalian cepat besar. Nggak usah berebut, semua pasti kebagian. Assalamualaikum. Said, kamu lagi ngapain? Waalaikumsalam. Kalian sudah datang. Emang sekarang udah jam 3 po? Sudah. Wah, kayaknya kamu lagi asik banget nih. Sampai nggak inget waktu. Ini loh, aku lagi ngasih makan kura-kuraku. Wah, Said, kamu punya kura-kura. Iya Ki, baru juga seminggu dibawain bapakku. Said, aku mau dong kasih makan kura-kuranya. Yo coba wae Za. Jamal, kalau kamu mau ikutan juga boleh. Iya, It. Maaf ya kura-kura, aku sampai salah lempar, jadi kena tempurung kamu deh. Pelan-pelan aja Mal, nanti kura-kuranya sakit dilempar gitu tempurungnya. Yonda, tempurung kura-kura kan kuat, jadi kalau kena seperti tadi, nggak sakit. Kura-kura bisa nggak sih lepas dari tempurungnya? Kalau kata bapakku sih nggak bisa. Kasihan dong kura-kura kemana-mana bawa tempurung, kan berat. Kenapa nggak bisa dicopot dulu gitu? Ya nggak bisa, karena tempurungnya itu bagian dari struktur tulangnya yang kuat dan kaku. Tulang? Kok tulang di luar? Tempurung kura-kura itu terdiri dari dua bagian dan memiliki struktur yang kompleks. Bagian atas yang menutupi punggung tersebut karapas, dan bagian bawah atau perut disebut plastron. Karapas dan plastron tersambung pada sisi kura-kura oleh struktur tulang yang disebut bridge. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras yang tersusun seperti genting. Sementara lapisan yang bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Nah, tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang dengan tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang belakang yang menyatu bersama-sama untuk membentuk tempurung eksternal yang keras dan terbuat dari protein berserat yang disebut dengan keratin. Ternyata organ tubuh kura-kura tersusun dengan rapi ya. Jadi karena tempurungnya yang keras dan tulangnya yang banyak itu, makanya kura-kura kalau jalan lambat banget ya? Bukan, kura-kura berjalan lambat karena kakinya yang pendek. Walah, baru tahu aku. Berarti kalau mau jalannya lambat itu juga karena kakinya yang pendek. Enak aja, jalanku cepat. Kakiku juga panjang kok. Buktinya badanku lebih tinggi dari kamu, It. Kalau Mauza bukan karena kakinya yang pendek, tapi karena perutnya yang besar. Ih, enggak tuh. Kalian ini sembarangan aja kalau ngomong. Bercanda Za. Ya wes, yuk kita belajar. Kan ada 2 PR yang harus kita kerjakan. Yah, bentar lagi deh. Aku masih mau main kura-kura ini. Nanti sehabis ngerjain PR kita main aja lagi sama kura-kuranya ya. Sekarang kita buat PR dulu Za. Iya, Said bener. Kita kerjakan PR dulu aja. Kalau udah selesai semua, kan mainnya bisa tenang. Nggak kepikiran lagi PR-nya. Ya udah deh. Tapi nanti jangan langsung pulang ya. Iya. Enggak kok mas, Laili masih kenyang. Duh, kok tangan Laili gatel dan bentol gini ya? Banyak nyamuk. Umi sama Abi kok lama banget ya mas ke banknya? Mungkin antriannya banyak kali, Dek. Kenapa?
Kamu lapar? Kan Umi udah buatin makanan. Kalau kamu lapar, makan aja. Gak usah nunggu Abi sama Umi pulang. Enggak kok Mas, Leli masih kenyang. Duh, kok tangan Leli gatel dan bentol gini ya? Mas Jamal, tangan Leli bentol-bentol, gatel juga. Loh, kenapa, Dek? Kok banyak nyamuk ya? Jangan-jangan kamu digigit nyamuk, Dek. Iya, kayaknya Leli digigit nyamuk deh Mas. Duh, gatel banget Mas. Ya wes, bentar. Mas Jamal ambilin semprotan nyamuk dulu. Semoga nyamuknya pada mati, biar kita nggak digigit lagi. Iya Mas, kalau gitu Leli lanjutin mewarnai di kamar aja deh Mas. Leli, bantu Mas Jamal. Periksa seluruh bagian rumah yuk. Kita pastikan kalau nggak ada nyamuk di ruangan ini. Oh, ya udah deh Mas. Ayo. Di dapur bersih kok Mas. Kan Umi selalu membersihkan dapur. Ya wes, coba ke ruangan lain. Kamarku juga bersih dan rapi. Tadi pagi kan sudah aku bersihin. Coba ke kamar kamu yuk, Dek. Iya Mas. Kamar Laili juga sudah bersih, rapi dan wangi kan Mas? Nggak ada nyamuk di sini. Ya terus, dari mana ya nyamuk-nyamuk itu? Jangan-jangan halaman rumah belum dibersihkan. Kita cek ke sana yuk. Halaman rumah juga udah bersih. Tapi kok banyak nyamuk di ruang TV ya? Ih, apa itu? Mas Jamal, lihat deh. Itu apa sih? Walah, pantas aja ada nyamuk. Ternyata ini tuh sumbernya. Emang itu apa, Mas? Ini tuh namanya telur dan jentik-jentik nyamuk. Terus kenapa mereka ada di ember ini? Dan kenapa bisa jadi banyak nyamuk? Gini loh adekku, nyamuk itu membutuhkan tempat yang cocok untuk menaruh atau untuk bertelur. Dan biasanya ia menyukai atau mencari tempat yang tenang dan aman, yaitu di air. Setelah mereka menemukan tempat yang cocok, mereka akan bertelur. Dan telur-telur itu dalam beberapa waktu akan berubah menjadi jentik-jentik. Nah, dari jentik-jentik itu akan berubah lagi menjadi pupa atau kepompong. Setelah itu baru menjadi nyamuk dewasa. Makanya kan Umi selalu bilang, jangan sampai ada air yang tidak sengaja terpakai menggenang, karena itu bisa jadi sarang nyamuk. Abi juga selalu membersihkan bak mandi agar nyamuk-nyamuk itu nggak bersarang dan berkembang di bak mandi kita. Oh, gitu ya Mas. Kalau gitu, ini salah Leli. Lo kok jadi salah kamu, Dek? Iya, soalnya Leli baru ingat. Kalau kemarin Leli mau cuci sepeda, si Fadanisa datang. Terus kita main deh di kamar. Jadinya ya Leli nggak jadi cuci sepeda. Terus airnya nggak Leli buang. Leli lupa Mas. Oh alah, gitu toh. Ya wes, besok-besok jangan lupa lagi ya, Dek. Iya Mas. Ini tolong pegang dulu bukunya. Mas mau buang airnya biar nggak jadi sarang nyamuk. Nah, sekarang airnya sudah dibuang. Mudah-mudahan nggak ada nyamuk lagi ya, Dek. Ya wes, kita masuk yuk. Lanjutin lagi belajarnya. Iya Mas, tugas mewarnai Leli juga belum selesai. Ah, Mas Jamal, baca buku aja dari tadi. Temenin Leli main yuk. Mas belum selesai bacanya, Dek. Dek, kamu tahu nggak kalau tumbuhan itu bisa masak makanannya sendiri loh? Emang tumbuhan bisa makan juga, Mas? Ya bisa dong, kalau nggak makan nanti kecil terus dong kayak kamu. Ih, enak aja. Tumbuhan bisa masak.
Oh, jadi seperti ini proses fotosintesis itu ya? Aku baru tahu, ternyata tumbuhan bisa membuat makanan juga ya. Hahaha. Kupu-kupu cantik, tungguin aku dong. Cepet banget sih terbangnya. Hei, kupu-kupu. Mas Jamal mana sih? Apa masih baca buku kali ya? Ya udah, aku ke Mas Jamal aja. Mas Jamal, baca buku aja dari tadi. Temenin Laili main yuk. Mas belum selesai bacanya, Dek. Dek, kamu tahu nggak kalau tumbuhan itu bisa masak makanannya sendiri loh? Emang tumbuhan bisa makan juga, Mas? Ya bisa dong, kalau nggak makan nanti kecil terus dong kayak kamu. Ih, enak aja. Oh, pantesan ya, Mas. Tumbuhan yang dulunya kecil lama-lama bisa berubah jadi besar sekali. Berarti Laili lama-lama bisa besar juga kan? Hihihi. Mau besar kayak siapa, Dek? Ya kayak Abi sama Umi dong. Yang penting rajin makan sayur sama minum susu, Dek, biar cepet gede. Iya dong, Mas. Mas, ceritain tentang tumbuhan yang memasak makanannya dong. Oke, sebentar ya, Dek. Nih, Mas bacain. Perhatikan ya. Tumbuhan itu nggak sama seperti hewan yang bisa pergi kemana-mana buat cari makanannya sendiri. Karena tumbuhan nggak punya kaki buat jalan seperti kambing. Jadi itulah sebabnya kenapa tumbuhan memasak makannya sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Kenapa bisa namanya fotosintesis gitu, Mas? Fotosintesis itu dari bahasa Yunani. Foto yang artinya adalah cahaya dan sintesis yang artinya penggabungan. Jadi fotosintesis adalah gabungan dari macam-macam unsur untuk membuat makanan yang diperlukan tumbuhan. Terry masih bingung, Mas. Aduh, Mas mau jelasin lagi ya. Oke. Hihihi. Jadi tumbuhan itu sama kayak Umi. Kalau lagi mau masak, tumbuhan juga memerlukan bahan-bahan masakan yang dibutuhkannya. Pakai cabai sama bawang juga, Mas. Ya enggak dong, Dek. Tumbuhan cuma membutuhkan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida aja untuk memasak makanannya. Oh, gitu ya, Mas. Terus tumbuhan juga punya dapur, Mas. Tumbuhan emang nggak punya dapur, Dek, tapi tumbuhan punya daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai dapurnya, Dek. Jadi tumbuhan itu proses memasak makanannya ada di daun, atau lebih tepatnya sih pada klorofilnya. Nah, klorofil ini juga lah yang menjadi penyebab kenapa daun itu berwarna hijau. Oh, gitu ya, Mas. Fotosintesis bisa terjadi karena tumbuhan menyerap air dan karbon dioksida sebagai bahan masakan makanannya. Air diserap melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diserap melalui stomata, yaitu lubang pori-pori yang ada pada daun. Lalu kedua zat tersebut berkumpul di dalam klorofil. Dan dengan bantuan energi matahari yang menyinari daun, maka proses pemasakan itu terjadi. Setelah proses pemasakan selesai, maka daun akan menghasilkan glukosa, yaitu gula sebagai energi atau makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Selain itu, hasil dari fotosintesis juga akan menghasilkan oksigen. Tetapi oksigennya dibagi dua, setengah untuk tumbuhan itu sendiri dan sisanya untuk makhluk hidup lain agar bisa bernafas. Nah, itulah yang disebut dengan fotosintesis atau proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Sekarang udah ngerti kan, Dek? Dijelasin kok malah tidur. Aduh. Halo teman-teman, bagaimana filmnya? Seru kan? Pasti seru dong. Hehehe. Oh iya, seperti biasa nih, setelah menonton, Jamal akan kasih pertanyaan ke kalian. Terus jawabannya di kolom komentar ya. Langsung aja nih, mudah kok. Siapa yang tahu dapurnya tumbuhan ada di mana? Jawab ya di bawah sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terus nyalain tombol loncengnya supaya bisa tahu deh update video terbaru dari Jamal Laili. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Temukan keseruan dan pengetahuan baru di petualangan Jamal Laili. Dadah!